Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih buat semua kemurahan-Mu yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada kesempatan hari Minggu yang berbahagia ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari campur tangan-Mu bekerja memberkati kehidupan kami, agar setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka berharap pada Tuhan, tidak Bapa dipermalukan imannya. Engkau memberkati setiap orang-orang beribadah kepada Tuhan. Engkau menyediakan makanan yang Bapa mereka makan, Engkau menyediakan minuman yang mereka minum sampai kepada kesehatan. Karena jaminan dari kerajaan surga memampukan kami selalu melihat hari-hari yang baik. Kami menyerahkan atmosfer kami Tuhan untuk beribadah. Tuhan pimpin dan sertai kami semua. Dimanapun kami berada, Tuhan datangkan kebaikan. Manifestasi Bapa, kuasa kegelapan roh jahat di udara di atas kami, sihir, santet, perdukunan, mantra-mantra, bahkan kekuatan Bapa, virus-virus sakit penyakit Tuhan, COVID-19 Tuhan, kami berdoa manifestasi kuasanya tinggal dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami terus melepaskan kuasa-Mu, otoritas-Mu, mimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan dalam Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dari yang telah kulihat, lebih dari yang aku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, walau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kulihat, lebih dari yang aku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Yesusku, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku,
Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini bintang dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini bintang dan lebih berharga. Haleluya, kami sembah Tuhan yang hidup, Yesus, kami muliakan namanya. Allah kuasa, Allah besar, kuatannya ajaib. Kami tinggikan nama Yesus, muliakan kuasanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik memberkati kami. Oh haleluya, ini syukur kami di Yesus. Haleluya. Engkau terus bekerja luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami percaya orang yang senantiasa menyambut Engkau di bumi akan disambut di kerajaan-Mu. Biarlah hati kami berginar hari ini karena kebesaran-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami bersukacita sebab Engkau Allah yang hidup bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Terima kasih bersyukuri hadiratnya. Biarkan berubahkan dalam waktu terjadi karya. Hidupku dipulihkannya, hatiku diubahkannya. Korban pujian syukur dan sampai sujud bagi Dia. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Persembahkan hidup ini jadi
Dan kita percaya hari ini kita berbahagia, kita bersuka-cita sebab Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus mempersiapkan Natal kami. Kami terus mempersiapkan hati kami untuk Bapa menyambut Engkau. Biarlah setiap hati kami bersyukur kepadamu, karena Engkau yang membuat hari-hari kami diberkati. Mari Tuhan berikan kami kekuatan. Mari Tuhan berikan kami Bapa penghiburan kerajaan-Mu, agar di masa-masa yang sukar kami mengalami Bapa kebaikan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, bersyukur dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti Paduka, layakkanlah hatiku yang kubutuhkan. Seperti emas menyataku, biar hidupku berjalan padamu. Sama datang dan terang di tanpa kasih-Mu, lagi di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya datang di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Paduka, layakkanlah hatiku yang kubutuhkan. Seperti emas yang menyataku, biar hidupku berjalan padamu. Sama datang dan terang di tangan kasih-Mu, Yesusku, lagi di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya datang di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di tempat berdiri, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Selamat datang dan terang di tanpa kasih-Mu, Yesusku, lagi di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya datang di hatiku. Sama datang dan terang di tempat kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya datang di hatiku. Indahnya datang di hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah terus memberikan hikmat-hikmat kepada kita, menuntun kita melalui kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan,
atas segala kasih setia dan anugerah yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, dan jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga melalui firman ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, bahkan kemenangan dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih atas anugerah-Mu, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Judul renungan kita, saudara, saya ambil dari Lukas pasal pertama ayat 30. Inti dari ayat ini adalah, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Judul renungan kita, Maria, Natal, dan tekanan hidup. Tentunya Natal tahun ini bukanlah sesuatu yang mudah, di mana ada banyak orang yang masih menghadapi tekanan demi tekanan, bahkan mungkin masih mengatur kehidupan, masih membangun sebuah kehidupan baru akibat pandemi di masa lalu. Alkitab berkata, "Jangan takut." Mengapa malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Karena apa yang diterima oleh Maria bukanlah sesuatu yang mudah. Alkitab berkata di ayat 31 bahwa Maria akan mengandung. Dan ini bukan sesuatu yang sepele, saudara. Pergumulan apakah yang diterima Maria ketika Maria harus menerima tanggung jawab yang sulit ini? Yang pertama, saudara, pergumulan yang harus dihadapi oleh Maria, yaitu di sini dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung. Apa artinya, saudara? Menjadi sebuah pergumulan di mana seorang wanita yang hidup di dalam hukum Taurat, yang tunduk dalam hukum Taurat, dia mengandung tanpa suami. Mengapa Alkitab berkata jangan takut? Karena di dalam Ulangan pasal 22 ayat 20 sampai ayat 24 dikatakan, "Tetapi jika tujuan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada zaman Maria hidup, Maria tunduk kepada hukum Taurat. Dan apa hukuman seorang gadis yang mengandung atau hamil tanpa suami? Dia harus dilemparin batu sampai mati, saudara. Pergumulan Maria bukan hanya sekedar dia ditinggalkan oleh Yusuf, tetapi lebih lagi, saudara, ketika orang tahu bahwa bukan Yusuf yang menjadi ayah secara biologis dari kandungan Maria, maka Maria akan dilemparin batu.
Artinya apa saudara? Kadang-kadang dalam kehidupan kita yang pertama, ketika kita menerima Yesus, kita mulai dihujat, kita mulai diejek, kita mulai direndahkan. Bahkan Alkitab berkata, kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib. Mungkin ketika engkau menerima Yesus, mungkin ketika engkau mau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau bisa banyak kehilangan. Sepertinya mengikut Yesus, kita harus membayar harga yang mahal. Tetapi apakah semahal harga yang kita bayar berkat-berkatnya? Enggak, saudara. Kita beroleh pengampunan dosa, kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Bahkan kita mengalami berkat, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Jika hari-hari ini engkau harus mengalami aniaya karena Yesus, kita belajar dari Maria, saudara, bahwa Maria tunduk, Maria percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, saudara, di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat 24 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Apa yang dapat kita pelajari dari pergumulan Maria dan Yusuf menghadapi tekanan ini? Yang pertama, saudara, taatlah kepada Tuhan, tunduklah kepada perintah Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan memberikan sebuah beban dalam kehidupan saudara, maka Tuhan juga akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita taat dan percaya. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Pergumulan apakah yang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika mereka mendapatkan anugerah Yesus menjadi anak mereka? Yang kedua, Alkitab berkata, saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 22 sampai ayat 24. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah mendengar khotbah seorang hamba Tuhan. Beliau menyatakan bahwa Yusuf ini bukan tukang kayu biasa, tetapi Yusuf seorang pengusaha yang cukup diberkati. Tetapi dari ayat ini, justru ayat ini menyatakan Yusuf hidup dalam tekanan ekonomi. Mengapa, saudara? Ketika mereka menyerahkan Yesus kepada Allah, mereka membawa sepasang burung tekukur dan atau 2 ekor anak burung merpati.
Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Imamat pasal 12 ayat yang ke-6, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Ayat selanjutnya, imam harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapusan dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Jadi Alkitab berkali-kali saudara menyatakan bahwa ketika seseorang habis melahirkan, atau mungkin di ayat yang kedua juga ini ditegaskan dalam Imamat pasal 12, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan untuk anak itu. Dan selanjutnya tadi, bahwa mereka harus menyerahkan seekor anak domba berumur 1 tahun. Tetapi jika tidak mampu, maka mereka akan mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung dara. Apa yang dapat kita pelajari? Sekalipun Yusuf dan Maria mendapatkan anugerah yang sangat besar dan terbesar, di mana Tuhan izinkan rahim Maria menjadi alat Tuhan untuk melahirkan sang firman, yaitu Yesus. Tetapi mereka diizinkan mengalami tekanan ekonomi. Tetapi tekanan ekonomi itu tidak membuat mereka melupakan kewajiban mereka. Mereka tetap berkorban bagi Allah. Sekalipun mereka tidak mampu memberikan seekor anak domba, tetapi mereka belajar taat saudara, dengan memberikan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Mungkin Natal ini menjadi sesuatu yang sulit bagi saudara karena adanya pandemi. Tetapi janganlah itu menghalangi kita untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, pergumulan apa yang dapat kita pelajari dari Yusuf dan Maria. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di ayat 16 sampai 19 dikatakan saudara, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, ini ada sesuatu yang unik. Ketika gembala-gembala itu menyatakan bahwa Yesus ini adalah Raja, Maria menyimpan segala perkara itu. Kenapa saudara? Karena ketika orang
mendengar bahwa seorang raja telah lahir, maka Herodes, saudara, Herodes ingin membunuh bayi itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin dalam kehidupan saudara di tengah kebahagiaan, tiba-tiba saudara mengalami situasi yang sulit. Apakah kita belajar seperti Maria yang menyimpan segala perkara itu di dalam hati kita, merenungkan segala peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kesulitan yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita, kejadian-kejadian yang tak terduga. Apakah kita belajar seperti Yusuf dan Maria yang terus melekat kepada Tuhan? Karena seringkali dalam hidup kita harus mengalami kejadian yang tak pernah kita duga. Alkitab berkata, saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cedekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jika tahun ini saudara mengalami sesuatu kejadian yang tak terduga, saudara mengalami goncangan yang dahsyat, baiklah mulut kita dijaga. Kita renungkan segala sesuatu yang terjadi ini, dan kita mulai melekat dan percaya kepada Tuhan. Jangan ada kata-kata hujatan, jangan ada kata-kata keraguan kita kepada Tuhan. Bahkan saudara, ketika saudara harus mengalami apa yang kita alami, kita mungkin harus di PHK, atau kita harus meninggalkan apa yang kita miliki. Kita harus meninggalkan usaha yang kita miliki, mungkin karena ada kebangkrutan, mungkin karena perusahaan kita mengalami krisis sehingga kita mengalami PHK. Percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena ada sebuah goncangan di mana Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Mereka harus meninggalkan Yerusalem. Mereka harus meninggalkan Nazaret. Mereka harus meninggalkan Bethlehem. Dan mereka harus pergi ke Mesir. Tetapi ketika mereka pergi ke Mesir, apakah ini menjadi sebuah kegagalan, menjadi sebuah kekalahan? Tidak, saudara. Ternyata ada rencana Tuhan yang dahsyat, di mana Yusuf dan Maria harus menggenapi nubuatan bahwa Allah akan memanggil anaknya dari Mesir. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sinergi dalam hidup kita. Hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, keberhasilan, kegagalan, Tuhan pakai agar semua bersinergi. Untuk apa saudara? Untuk kebaikan kita yang hidup di dalam rencananya. Ternyata saudara, Tuhan pakai tekanan yang dilakukan oleh Herodes agar nubuatan Allah digenapi dalam kehidupan Yusuf, Maria, dan Yesus. Artinya apa saudara? Artinya yang ketiga, kita harus terus memandang rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau yang pertama tadi, apa yang dapat kita pelajari? Kita belajar taat. Yang kedua, kita belajar untuk merenungkan segala sesuatu. Yang ketiga, kita mulai melihat rencana Tuhan yang dahsyat. Bahkan seperti yang dialami oleh Yusuf, Yusuf harus dibelenggu, Yusuf harus diikat dengan rantai, dibawa dipaksa ke Mesir. Ternyata
bukan sesuatu yang sial. Ternyata Tuhan membuat jalan Yusuf luar biasa. Percayalah saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyinergikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, apa yang dapat kita pelajari, pergumulan apa yang dapat kita pelajari dari Yusuf, Maria, dan Yesus saudara? Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 sampai ayat 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus menitipkan ibunya kepada muridnya, yaitu Rasul Yohanes. Mengapa saudara? Karena hal ini terjadi karena Yusuf telah meninggal. Kalau Yusuf masih ada, maka saya percaya Maria tidak akan dititipkan kepada Yohanes. Artinya apa saudara? Maria kehilangan orang yang dikasih. Mungkin di Natal ini ada beberapa dari kita yang kehilangan orang yang kita kasih. Mungkin karena akibat COVID-19, mungkin akibat kecelakaan, atau mungkin saudara harus berpisah dengan orang yang saudara kasih karena jarak dan waktu. Mereka bekerja di luar pulau, di luar negeri, di luar kota, dan tidak bisa pulang bersama-sama untuk Natal bersama. Tetapi hal itu janganlah saudara menghilangkan sukacita dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Maria tetap teguh, Maria tetap percaya. Bahkan bukan hanya dia ditinggalkan oleh suaminya, dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maria kehilangan suaminya. Kemudian anak-anaknya yang lain menganggap Yesus tidak waras. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tetapi saudara, Maria tetap teguh di dalam iman. Maria tidak mundur di dalam iman. Nanti kita lihat betapa luar biasa perjuangan Maria di dalam kesabaran. Maka jika di Natal ini saudara kehilangan orang yang saudara cintai, mungkin keluarga saudara belum harmonis, tetaplah teguh seperti Maria. Tetaplah percaya seperti Maria. Bahkan ada sebuah pisau yang menghujam hati Maria, di mana Alkitab berkata dalam Lukas pasal yang kedua ayat 34 sampai ayat 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Menjadi sebuah kesedihan yang sangat, di mana dia harus menyaksikan anak yang dia kasih, yaitu Yesus, mati di kayu salib. Sebuah kesedihan. Maria seolah-olah merasa bahwa sebilah pedang menembus jiwanya. Bukanlah sesuatu yang mudah. Dia ditinggal mati oleh suaminya. Anak-anaknya bertengkar. Kemudian Yesus harus mati di depan matanya.
Tetapi saudara, Maria tetap percaya, Maria tetap teguh di dalam iman, Maria tetap memegang pengharapan di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara lihat, ini sebuah kabar yang penuh dengan sukacita, saudara. Di mana saudara-saudara Yesus yang sebelumnya menghujat Yesus, menganggap Yesus tidak waras, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kesedihan-kesedihan yang dialami, pergumulan-pergumulan yang dialami tidak membuat Maria menjadi lemah, tetapi justru Maria semakin kuat. Dia bertekun di dalam doa, bersehati bersama-sama. Dan saudara lihat kemenangan yang dialami oleh Maria. Tekanan apapun yang saudara alami, pergumulan apapun yang sedang saudara jalani, biarlah Natal ini semakin menguatkan iman kita bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, saudara, agar kita beroleh bijaksana di dalam menjalani setiap sisi kehidupan kita. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hari bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Oh ya, digenapi.
Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan iman demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita naikkan pujian saudara. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang saudara alami tidak mengubah sukacita Natal dalam kehidupan kita. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Bapa di surga, firman-Mu adalah roh yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami telah belajar dari keluarga kudus, yaitu Yusuf, Maria, dan Yesus bersama saudara. Sekalipun mereka mendapatkan anugerah terbesar, mendapat karunia yang besar, di mana Yesus hadir dalam keluarga mereka, tetapi mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan. Maka bagi setiap jemaat-Mu Kau berikan kekuatan, Engkau berikan Tuhan roh-Mu dalam kehidupan mereka. Ketika mereka harus diejek, ketika mereka harus dibenci karena percaya kepada-Mu. Ketika di bulan ini atau di Natal ini, mereka menghadapi tekanan ekonomi. Ada kejadian-kejadian yang tak terduga. Bahkan mungkin mereka harus meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan usaha, beralih kepada usaha yang baru, pekerjaan yang baru. Atau mungkin mereka kehilangan orang yang mereka kasihi.
Atau Natal ini mereka tidak bisa bersama-sama karena ada peraturan pemerintah yang membatasi gerak. Tuhan memberikan kekuatan. Seperti Maria yang tetap tekun dan berdoa. Maria penuh dengan pengharapan. Kasih karuniamu tak terbatas. Kasih karuniamu tetap bekerja. Bahkan segala tekanan yang dialami tidak mengurangi kasih karuniamu dalam kehidupan Maria. Demikian juga kasih karuniamu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkata, jangan takut, hai Maria. Maka firman-Mu yang sama kami dengarkan agar kami tidak perlu takut. Bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu dan hidup di dalam rencana-Mu. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau tak pernah mengecewakan. Setiap orang yang percaya kepada-Mu tak akan pernah dipermalukan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu terus bekerja sampai janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, harapkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi bumi. Kaulah jaminan hidupku, hatimu akan bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi bumi. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.